namanya soldier, multimeter, Tetap ada. timah, tetap ada. Banyak teman dan banyak pengalaman dan tambah ilmu. Tambah ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Pak Maksum, call sign-nya Yankee Delta Zero, Mike Alpha Kilo. Kenapa ada zeronya? Karena Pak Maksum itu ada di Jakarta. Iya. Dan Pak Maksum sekarang portable-nya di Seven. Yankee Delta Zero, Mike Alpha Kilo bersama Yankee Bravo, Sierra Bravo, Portable Seven. Kita berbincang-bincang panjang tentang ceritanya Pak Maksum. Sebelumnya kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Pak Maksum. Di sebentar lagi akan naik penggalang, Pak ya. Ya, insya Allah. Insya Allah. Rupanya Pak Maksum ini hobinya radio udah lama ya, Pak ya. Udah lama dan kayaknya lebih giat lagi ikut kegiatan-kegiatan amatir. Kayaknya amatir ini tidak mengenal usia, Pak. Betul, ya. Tidak mengenal usia, dan kebetulan saya ini dimanapun bumi saya berpijak, saya tetap bawa radio, Pak. Iya. Oke, lebih jauh kita lebih dekat kita mengenal Pak Maksum. Sebaiknya kita langsung ke Pak Maksum untuk memperkenalkan diri, dan saya akan menanyakan ada hal-hal yang sangat menarik tentang amatir radio. Monggo Pak Maksum. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman vlogger, Pak Bobi yang saya hormati, senior yang luar biasa ini. Senior yang belum pernah ketemu di udara, tapi ketemunya di tempat beliau bekerja. Sangat nikmat ini, luar biasa. Siap. Ya, terima kasih Pak Bobi sebelumnya, karena ini lebih kepada penggalian pengalaman kita, Pak, ya. Ya. Kalau Pak Bobi kan sudah sangat senior, kalau saya boleh dibilang ya baru stok lama ini. Ya. Kalau saya senior di kegiatan, Pak. Kalau Bapak senior dari dulu, tapi karena kesibukan aja, Pak ya. Baik, ya, betul. Tapi sekarang sudah mau aktif lagi. Ya, insya Allah saya sudah mau aktif lagi. Ya, jadi tahun berapa Pak Maksum tuh mengenal radio dan bergelut di hobi-hobi, kata orang dulu kan break gitulah. Oke. Gimana Pak? Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau main radio ataupun mengenal radio, mengenal nyoder, kebetulan memang hobi itu dari SD. Tapi mulai bermain radio itu tahun 82 saya itu. 82. Iya, masih menggunakan tabung lah, sederhana itu radionya. Ya, jadi kata orang itu 80 meter AM ya Pak ya? Iya, 80 meter Pan. Mainnya di sana. Masih pakai long wire. Ya, antena long wire dari ujung ke ujung ditarik Pak ya? Betul, betul. Sampai neonnya nyala-nyala Pak ya? Iya. Jadi itu memberikan kesan tersendiri bagi saya. Itu Pak waktu itu 82 di mana Pak daerah Pak? Di Saat Jakarta? itu saya ada di Palembang. Oh, di Palembang. Tepatnya, oh, berarti Bapak Wong Kito Galo ini Pak? Siap, Wah, betul. Wong Kito Galo. Jadi MPB Palembang nih Pak ya? Iya, saya waktu itu di lokal Palembang Selatan. Oh, Palembang Iya, Selatan. betul. Jadi sahabat Om Bobi Satrio, teman-teman yang rindu ingat melihat Pak Maksum yang waktu zaman dulu, nih sekarang Pak Maksum ada nih di YouTube channel Om Bobi nih. Jangan lupa ya, ditonton terus nih percakapan kami. Jadi Wong Kito Galo 82 ya Pak ya? Betul, 82 sampai 86, sampai 90, tahun 90 terakhir saya bermain itu. Jadi dari zaman SMP, SD Pak? SD Pak ya? SMP. Waduh. Sampai SMA kelas 1. Sampai SMA kelas 1. Setelah itu istirahat. Karena kan saat itu tabung sudah 80 meter sudah bergeser itu. Oh, udah jadi kita udah bergeser ke transistor. Iya. Karena barang itu sedikit langka juga sih, Pak. Ya, walaupun itu harus diakui bagus sekali. Bagus, karena ketika kita bicara perangkat tabung, itu paling enak suaranya, Pak. Betul. Sekarang lagi tren di amatir itu, mereka lagi nyari macam-macam tabung. Ini pengalaman Bapak tuh Pak Maksum gunakan pemancar itu, apa yang menjadi seninya, Pak? Kok Bapak bisa tertarik loh itu, Pak? Seninya begini. Yang pasti kita punya banyak teman dan banyak pengalaman dan tambah ilmu. Tambah ilmu. Senior-senior yang pintar-pintar itu pasti selalu berbagi ilmu. Saya yang tadinya tidak mengerti membuat pemancar radio 80 meter AM itu, sampai akhirnya bisa bikin sendiri. Oh, bisa bikin sendiri. Iya, dengan mempelajari sendiri. Tapi bimbingan teman-teman senior-senior itu luar biasa. Jadi itu termotivasi ya. Iya. Ini Pak, saya tanya nih Pak, mungkin sahabat Om Bobi Satrio ingin nanya nih Pak.
yang pada saat itu Pak Maksum pakai tabung apa? Oke, saya ingat sekali. Jadi untuk osilator saya pakai 6P6, 6 Victor 6. Osilatornya 6V6. Ya. Untuk buffer saya pakai 6L6 atau EL34. EL34 ya, 6L6 sama EL34 itu sama tingginya dia. Sama tingginya. Ya. Kemudian untuk finalnya saya pakai 807. 807. Iya. Keren ya. Jadi ingat sekali saya. Untuk linear saya pakai 807 4 biji. Jadi finalnya 4 ya Pak ya, 807. Untuk final di pesawatnya itu hanya 2, tapi 4 itu di linear. Pendorongnya. Di 807 4 ya, 4 buah ya Pak. Itu keluarnya berapa watt tuh Pak? Kalau saat itu kita nggak mikirin watt, yang penting bagus keluar. Yang penting lampu TL-nya nyala Pak ya. Betul, saat itu ya. Iya. Jadi pada saat itu sudah sampai kemana sih Pak? Kepuasannya itu kan kita komunikasi ketemu dengan teman-teman, apalagi di Palembang, di Sumatera Pak. Iya. Itu kemana aja Bapak udah ketemu teman-teman tuh? Udah berkomunikasi? Ya rata-rata sampai ke Kalimantan Selatan, sampai ke Kalimantan? Iya, komunikasinya itulah saat itu ya. Iya. Itu kepuasan tersendiri dengan suara yang gerosok-gerosok. Jadi kita monitor pakai radio SW1 Pak ya? Betul ya. Jadi ketika kuping kita tuh mutar-mutar, waduh keren. Jadi pada saat itu teman-teman di Palembang yang menggunakan pemancar AM 80 AM itu banyak Pak ya? Banyak sekali. Sangat banyak. Sangat banyak. Dan sekarang sudah aktif tapi sudah tidak pakai tabung lagi mereka teman-teman itu. Iya, jadi sudah ke pemancar yang konvensional analog seperti sekarang ya. Oke Pak Maksum, ini berarti kepuasan ketika ketemu sama teman-teman di luar. Iya. Terus keindahan kita ketika kita melihat lampu itu, kalau kita matiin lampu Pak, ada lampunya nyala-nyala itu kan filamennya. LED ya. Terus kalau kita transmit, wah ada lampunya. Ini gimana dengan gangguan atau ada apa namanya kalau di politik kalau diundang tuh perbuatan tidak menyenangkan kepada tetangga-tetangga itu yang terganggu. Gimana pengalaman tuh Pak? Jadi kita ingat dulu waktu itu, jadi TV itu kan masih analog ya, dan masih belum digital seperti sekarang TV. Jadi rentan sekali terganggu dengan suara karena kita. Dulu itu televisinya kan masih kita pakai, masih ada block tuner tuh Pak. Iya, betul. Jadi kita bisa kalau dulu kan, kalau sekarang kan pakai remote. Iya. Dulu kan kita channel tuh kita putar-putar Pak. Ada rotarinya ya. Betul. Itu sering terganggu situ Pak. Iya, betul. Jadi tetangga-tetangga terganggu nggak Pak? Jadi biasanya tetangga memberitahu. Oh iya. Nah, jadi kalau dulu kan siaran TV maksimum jam 11. Jam 11. Jadi ada dunia dalam berita, ada filmnya 1 jam. Iya. Setelah itu kan berita terakhir. Iya, berita terakhir. Nah, setelah itu baru kita mengudara. Ya, berarti sama saya juga gitu Pak. Jadi saya itu habis dunia dalam berita, nunggu aja lah Pak sampai berita terakhir, baru kita mengudara. Kalau enggak masuk kita suara kita Pak sama TV-nya bisa rusak tuh. Betul. Jadi tetangga itu sering memberitahu ya Pak ya. Ya, tidak ada masalah karena ya komunikasi itu jalan dengan tetangga. Jalan terus. Apakah pada saat itu Bapak pernah nggak kena rahasia sweeping dari dulu kan masih ke Angkatan Darat, perhubungan Hubdam. Itu gimana Pak? Pernah nggak Bapak kena rahasia Pak? Jadi ya syukur alhamdulillah tidak pernah. Kenapa? Apa ada backupnya Pak? Bukan. Senior yang di Orari itu biasanya memberitahu, Dek, tanggal sekian ada razia ya, ada penertiban katanya. Nah, ya kita berhenti dulu. Seperti itu. Gitu. Jadi alhamdulillah saya tidak pernah kena itu. Tidak, iya. Kalau ada teman-teman seperti saya kemarin bikin kontennya si Pak Joe, Yankee Bravo 7 Bravo Golf Juliet, terus Yanto Yankee Bravo 7 Bravo Golf Foxtrot, itu mereka kena rahasia di Singkawang tuh. Wah, berarti karena informasi saling menyampaikan bahwa ada rahasia, berarti Pak Maksum nggak kena ya Pak ya? Oh ya enggak. Saya alhamdulillah tidak pernah. Ya itulah tadi, karena kita junior itu kan anak-anak masih. Nah senior ini sayang ke kita. Ya gitu. Mengajari kita cara berkesu yang baik bagaimana, tanpa harus mengganggu. Tapi kalau saling jimer dulu memang sering sih. Sering kan yang jadi penyakit yang terjadi ketika orang ngebreak itu ketika frekuensi kosong Pak. Frekuensi kosong itu kan sering mereka mutar lagu. Apakah di zamannya Pak Maksum di Palembang ada nggak
yang mutar-mutar lagu seperti broadcast? Banyak. Saat itu banyak. Oh gitu. Itu ya. banyak. Jadi mereka ya broadcast seperti itulah. Seperti radio komersil gitu layaknya. Iya, karena kan kita menentukannya di SW1 ya Pak ya. Di 3,8, 3,5 sekian-sekian. Iya, sampai 2,5 lah. Iya, karena pada saat itu kan osilator yang kita pakai itu kan belum bisa ke SSB, single set band, kan masih ke AM ya. Oke Pak Maksum, kita lanjut. Ketika Pak Maksum itu setelah 80 meter tabung, hijrahnya Pak Maksum ke perangkat yang konvensional, analog yang dipakai biasanya oleh teman-teman amatir itu tahun berapa sih Pak Bapak mengenal? Kan dari tabung nih Pak. Ketika Bapak mungkin ada main di VHF atau main di berapa? Tahun berapa Pak Bapak mengenal itu? Jadi begini, sebenarnya saat itu saya juga sudah mengenal HF maupun PHF. Ya. Sudah tahu. Tapi saat itu kan perangkat itu bagi kita saat itu, bagi anak-anak yang mahal kan. Iya benar. Jadi dengan sendirinya nggak mampu untuk beli yang itu. Nah, sementara kalau tabung itu kadang-kadang saling barter, tuker. Iya. Nah itu, kita membantu betulin punya senior ataupun punya teman, kita dikasihlah tabung, dikasih Farco, dikasih apa namanya kapasitor ya. Iya, dikasih C. Wah, berapa nano gitu kan. Iya. Aduh rupanya nih. Jadi kita tuh udah barter ya Pak ya pada saat itu ya. Sudah. Dan ya itu seninya lagi itu kalau mau naikin antena. Oh. Saling kontak kumpul. Nah, itu sekarang aja Pak kalau bikin kegiatan nggak susah Pak. Ajak makan juga gak susah sekarang, karena mungkin kesibukannya Pak ya. Iya. Nah, gini Pak Maksum, pada saat itu kan teman-teman banyak ini yang menggunakan frekuensi yang AM di 80 meter. Ini saya ngetanyakan ke Pak Maksum. Seninya kan kita ketemu orang nih Pak ya. Iya. Ketemu sama senior nih. Apa sih petua-petua dari para senior tuh Pak pada saat itu? Yang pasti begini, Pak Bobi, yang sangat berkesan itu karena suara di udara dengan kenyataan orangnya beda. Oh, beda ya. Loh, saya saat itu kan baru SMP. Iya. Begitu ketemu orang-orang yang sudah bekerja, tentara, sudah jadi anggota BRIMOB, waktu itu saya ingat persis. Jadi mereka tuh setengah tidak percaya ketemu dengan saya. Loh, masa kecil tuh katanya. Ini kan karena hobi Pak ya. Jadi kalau kita itu kan hanya kita dengar suara, face muka kita nggak bisa lihat. Beda dengan teknologi sekarang. Pada saat itu Pak Maksum itu pakai nama apa Pak? Nama panggilannya. Mungkin ada teman-teman sahabat Om Bobi yang nonton channel ini. Konten ini itu Pak Maksum ini pakai nama ini gitu loh. Pakai nama apa Pak pada saat itu? Pertama itu saya pakai call sign-nya itu adalah Nancy. Oh Nancy. Nama panggilannya Nancy ya? Ya terkenal. Saya sendiri panggilannya Ian saat itu. Oh nama Rian? Ian. Oh Ian? Ian. Jadi nama panggilan top 200 itu Ian ya Pak ya? Iya betul. Tahunya teman-teman sampai sekarang Ian. Jadi kalau di sepanjang jalan kalau ketemu ada yang manggil Ian, itu berarti orang-orang breaker zaman dulu itu ya? Breaker lama gitu ya? Betul. Belum berubah itu Pak Bobi sampai sekarang. Oh susah dirubah Pak? Oh iya. Jadi kepuasannya Pak Maksum tuh dari situ Pak ya? Sangat puas. Dan yang pasti banyak teman sampai sekarang kita tetap. Tapi teman-teman dulu masih kontak-kontak Pak? Masih sebagian. Waduh. Dan bahkan saat itu sekarang sudah rata-rata mereka minimal Charlie sudah. Sudah Charlie. Iya, Charlie minimal. Ini sebenarnya Pak Maksum ini kalau tidak dengan aktivitas ini sudah bravo sebenarnya Pak ya. Jadi pada mengenal HF yang SSB ini dengan VHF itu tahun berapa Pak? Atau Bapak sudah di mana, di daerah mana gitu? Atau masih di Palembang? Jadi seberjalannya waktu, saya paham semua itu, paham dengan frekuensi, berapa tempat yang bisa legalnya untuk amatir radio. Jadi pada saat ya bertemu teman-teman lama. Nah, teman-teman lama ini, ayo Bang, aktif lagi lah. Sementara itu saya sudah lama, sebenarnya rasa kangen rindu itu pasti ada. Ya. Bahkan di rumah itu saya, walaupun saya tidak aktif lagi, yang namanya soldier, multimeter, tetap ada. timah, tetap ada. Iya.
Biarpun kalau kita lihat dari, mohon maaf Pak, Ya. biarpun kita lihat dari segi aktivitas beda Pak ya. Sangat berbeda. Ya, sangat berbeda. Tapi hobi itu beda Pak. Iya. Ya, karena setiap amatir radio itu kalau nggak ada solder, nggak ada avometer, itu bukan amatir radio. Betul, ya. Karena kalau kita bicara tentang yang lain, aktivitas yang lain, dokter aja juga ada avometer. Saya Ada nemuin. soldernya juga, Iya. karena itu memang satu kepuasan tersendiri ya. Iya. Oke Pak, Pak Maksum, pada saat Bapak itu diajak teman-teman jadi anggota orari, itu sejak kapan Pak jadi anggota orari? Jadi begini, setelah ketemu itu, setelah diajak aktif lagi, saya berpikir, saya udah nggak mau seperti yang dulu lah. Dan ternyata, ya sudah saya bilang, tapi saya mau ngambil call sign dulu ya, saya bilang. Saya nggak mau seperti dulu lagi lah. Dan saya daftar itu bulan Maret kali ya kalau nggak salah. Maret 2022 ini. 22. Ya ya sudahlah. Di Jakarta Pak? Di Jakarta, Oh, Jakarta. betul. Ya Pak, jadi pada saat itu Bapak diajak teman-teman untuk UNAR? Ya, itu Maret 2022. Ya. Itu kan kalau kita hitung rentang waktu dari 82 Bapak main radio itu lama banget Pak ya sebenarnya Pak ya. Betul. Karena lama memang kesibukan aktivitas Pak. Iya. Dan pada saat itu karena mungkin Bapak rindu sama teman-teman. Iya. Kok pada teman-teman sudah Yankee Bravo, ini saya belum nih. Sebenarnya Bapak itu suka tapi karena kan kesibukan tugas ya. Oke, jadi ujiannya Maret 2022. Ya. Itu di Jakarta. Ya. Sekarang Pak Maksum berdomisili di Jakarta sekarang Pak? Ya. Berdomisili di Jakarta, berarti KTP-nya KTP Jakarta. KTP Jakarta, betul. Ya. Oke, saat itu Pak, Bapak itu UNAR di Balmond Jakarta itu apa sih Pak kesan-kesan Bapak kok lihat kok saya ini baru sekarang kok ikut UNAR? Apa kok baru sekarang saya ini gini bla 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 bla. Bapak tolong Pak ceritakan, dibagikan ke sahabat Om Bobi Satrio. Monggo Pak. Baik. Terima kasih Pak Bobi. Jadi ini lebih kepada kesadaran ya. Kesadaran bahwa kita untuk berkomunikasi itu di amatir radio kita harus punya izin. Nah, jadi sekitar bulan Januari saya tuh mulai mencari informasi. Tanya teman-teman bagaimana caranya, googling, dan sampailah saya ke websitenya SDPPI. Dan saya lihat di situ, oh ternyata harus daftar dulu nih, harus buat akun dulu. Ya. Oke. Ya, saya memberanikan diri untuk mendaftar untuk ujian. Tepatnya tanggal 24 Maret saya ujian 2022. Dan saat itu alhamdulillah bisa lulus. Bisa lulus. Ya, kenapa saya bilang katakan bisa lulus, alhamdulillah bisa lulus. Karena sesuatu yang sudah lama sekali saya tinggalkan. Tapi kan karena sudah lama yang Bapak tinggalkan itu ada kesannya Pak. Iya. Ada sejarahnya tapi memori itu tetap masih ada Pak. Iya, betul. Jadi pada saat itu Bapak ngisi soal-soal kan berarti soal yang pengalaman dari karena sudah mendasar, sudah mendarah daging istilahnya Pak ya. Iya. Jadi apapun soal yang kita dapat di UNAR itu pasti terjawab semua ya Pak ya. Dan syukur alhamdulillah nilainya cukup bagusan. Ya. Bingung saya. Saya sendiri rasanya tidak percaya gitu. Pada saat UNAR itu Pak ya. Iya, tidak percaya. Tapi ya sebagai teknik radio, lambang-lambang untuk teknik radio itu sebagian masih ingat saya. Oh iya, jadi ya simbol-simbolnya ya Pak Simbol-simbolnya ya. Simbol-simbol rangkaiannya Pak. Betul, ya masih ingat. Masih ingat. Apalagi kan kalau bidang Pancasila pasti disikat sama Bapak nih. Undang-undang telekomunikasi pasti disikat. Ya. Teknik radio pasti disikat. Kalau Morse kan hanya manual aja. Kalau dulu kan ada mengirim dan menerima, sekarang kan tinggal teorinya aja kan Pak ya. Betul, ya. Jadi pada saat itu kesan Bapak otomatis tidak ada persiapan khusus Pak pada waktu UNAR itu Pak? Tidak ada Pak? Saat itu saya berusaha mencari sosok lama. Oh, soal Dengan googling banyak sekali. Saya coba pelajari, baca, tetap saya, ya kita harus bertanggung jawab kan. Ya. Kalau kita mau ujian, kita harus persiapkan diri gitu. Kalau masalah hasil itu bukan urusan kita sebenarnya. Yang penting harus ada upaya dulu. Ada upaya Iya, dulu, harus ada usaha di situ Pak Bobi. Dan kesan saya sekarang sangat modern. Sangat modern. Iya. Kenapa saya bilang kata sangat modern? Kalau dulu kan ujiannya pakai kertas. Iya. Terus pengumumannya lama banget Pak? Lama banget. Ya. Kalau sekarang terus call sign-nya juga lama juga? Lama. Jadi gimana Pak? Bapak mengikuti dengan sistem CAT yang
model CAT oleh Dirjen SDPP ini gimana Pak menurut Bapak, penanganan Bapak? Saya lihat ini sangat baik, transparan, fair, itu, dan biayanya sangat murah. Ya. Sangat-sangat murah. Ini tahun ini Pak kita masih bayar Pak. Insya Allah tahun 2023 UNAR itu 0 rupiah. Wah. Nggak bayar lagi. Ya, berarti. Ya, tapi kalau organisasi nggak bayar nggak bisa jalan Pak organisasi. Nggak bisa jalan, organisasi siapapun dia, walaupun sudah. Saya sepakat, saya senang dengan apa yang Pak Bobi sampaikan barusan. Organisasi itu tetap harus kita bantu. Ya, walaupun dia ya, sudah IAR seumur hidup. Iya, nah, benar. Itu iya. Tetap karena kan kita menghidupkan organisasi itu kalau tidak punya dana, nah itu nggak bisa. Kalau pemerintah kan tidak perlu juga, nggak dibayar juga nggak masalah gitu sudah ya. Karena konsep pemerintah yang sekarang kan kita lebih bagus mempermudah, memotong jalur-jalur birokrasi. Iya. Dan pada saat sekarang kan setelah Pak Maksum UNAR itu langsung lulus, langsung keluar call sign-nya Pak. Iya. Pada saat pengumuman. Sore Itu gimana Pak menurut Bapak? Kelihat kok ini mudah sekali itu. Ya itulah karena teknologi jadi mudah. Jadi mudah. Ya? Iya. Dan saya sendiri saat itu tidak percaya bahwa hari itu juga keluar call sign-nya. Hari yang sama dikirim dan bisa kita download langsung call sign-nya itu. Jadi Pak Maksum bisa download di akunnya Pak Maksum yang pendaftaran, juga dikirim di email kita. Betul, iya. Jadi sekarang memang serba digital Pak sekarang. Betul. Oke Pak, lanjut Pak. Sekarang ini saya ingin nanya ke Pak Maksum. Menyampaikan kepada teman-teman yang belum ujian Pak. Ada orang tuh, waduh saya takut ini ujian nih. Itu motivasi apa kepada anggota-anggota yang ingin baru ingin jadi anggota orari gitu Pak? Mau jadi anggota orari atau mau ikut ujian? Ikut ujian. Ikut ujian. Kan ujian dulu. Ujian dulu. Ya. Jadi pengalaman Pak Maksum ikut ujian itu pada saat lihat, oh udah sistem CAT ini seperti ini. Ada orang lain kan nggak takut Pak. Mungkin nggak pernah buka laptop atau nggak pernah, hanya anaknya yang tahu. Menurut Pak Maksum gimana itu Pak? Saya kira tidak masalah. Tidak pernah buka laptop pun tidak jadi masalah. Karena semua sudah tersedia. Tinggal nanti pada saat ujian memasukkan nomor ujian. Dan akan keluar. Nah, data-data kita akan keluar langsung. Jadi ya saya rasa saat ini sudah bukan eranya lagi untuk bermain radio amatir tanpa izin. Tanpa izin. Istilah kalau kita dulu main di comberan tuh udah bukan waktunya lagi. Udah bukan waktunya lagi. Iya. Jadi apalagi yang sekarang iwa-iwa udah nggak perlu lagi Pak ya. Ngapain lagi iwa-iwa itu Pak ya. Iya, betul. Jadi kuncinya jadi ujian sekarang tuh mudah. Tidak seperti yang kemarin-kemarin. Tapi Bapak tuh kasih like dulu Pak ke SDPPI Pak. Pasti. Oke, SDPPI mantap Pak ya. SDPPI maju terus. Dan terus berkarya. Terus maju. Kita akan berinovasi. Oke Pak Maksum, setelah UNAR udah selesai, Bapak sudah dapat call sign Yankee Delta Zero Mike Alpha Kilo. Dan saya lihat di pertemanan saya sama Pak Maksum, saya lihat Pak Maksum itu kemarin ikut Muslok Pak ya. Muslok, betul. Jakarta Timur. Saya lihat, wah keren banget. Sekarang ini Pak, termotivasi Bapak ikut lagi. Ini kan mau naik tingkat ini Pak. Oh ya. Gimana jadi Pak begini, naik tingkatnya Pak? Kenapa saya termotivasi lagi? Pertama itu ingin memperluas pertemanan. Kenapa? Dengan meningkatkan kelas ataupun tingkat ya. Tingkat kita akan banyak frekuensi yang lebih kita bisa berpartisipasi di situ, main di situ. Kalau hanya di Delta kita terbatas. Benar. Dengan word yang terbatas. Dan juga frekuensi yang bisa diikuti terbatas. Nah, motivasinya bukan untuk besar-besaran watt sih, tapi adalah untuk memperluas pertemanan di beberapa frekuensi yang legal. Iya, jadi memang ada beberapa frekuensi yang memang tidak bisa dimainkan oleh tingkat siaga. Betul. Tapi sekarang kan dengan adanya, sekarang lebih canggih lagi Pak, kita tuh ada komunikasi pakai FT8, FT8 Pak, sistem digital. Wah itu keren banget tuh. Ada orang tuh nggak pernah karena itu kan masalahnya ada dua Pak orang takut Pak. Ada PON Pak sama CW. Kalau PON orang itu kalau ngomong bahasa Inggris, wah pada nggak mau tuh, takut tuh. Kedua yang masalah CW. Tapi kesemuanya ini perlu kita belajar Pak. Tapi yang kalau bahasa Inggris teknik
Ya bisa kita bahasa Inggris pasar lah, bisa lah Pak ya. Bisa. Tapi untuk CW Pak, orang dulu tuh takut tuh Pak, Ya, CW. susah. Tapi sekarang kan punya sekarang aplikasi segala macam ada Pak. Ada ya. Untuk CW. Sekarang ini Pak, Bapak ini kan katanya untuk menjalin pertemanan lebih banyak lagi, terus lebih meningkatkan lagi band frekuensi lagi ke tingkat penegak. Jadi pengalaman sekarang yang telah dilakukan oleh Pak Maksum ketika akan beralih ke penggalang itu termotivasi yang tadi saya sebutkan tadi Pak ya. Jadi persiapan apa yang sekarang Pak Maksum persiapkan untuk UNAR tanggal 15?